Wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Duko Padukuhan Brongkol, Bapak Arif Rahman Wicarnoko. Yang saya hormati Saudara Priangga Ahsan selaku Ketua Karang Taruna Padukuhan Brongkol. Yang saya hormati seluruh teman-teman Padukuhan Brongkol dan teman-teman dari Praktik Ilmu Kebidanan Komunitas yang saya cintai dan yang saya banggakan. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam acara ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana apabila nanti segala amal ibadah kita tidak mampu mengetuk pintu surga, masih ada harapan dan syafaat dari beliau. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Arif dan seluruh teman-teman Karang Taruna yang telah mengizinkan kami untuk belajar bersama di sini. Harapannya nanti kita di sini dapat belajar bersama-sama, bertukar ide, dan nantinya dari teman-teman dan juga kami yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Nah, sebelumnya di sini perkenalkan dulu, di sini kami dari Poltekkes Karya Husada Yogyakarta yang akan melakukan penyuluhan pada malam hari ini dengan berbagai tema. Dan harapannya nanti kita bawa santai aja, nggak usah terlalu tegang ya. Kita langsung lanjut ke materi yang pertama aja. Ini terkait dengan pemenuhan status gizi remaja. Ada yang udah tahu belum status gizi itu apa? Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Jadi, status gizi itu adalah kondisi kesehatan yang dipengaruhi oleh konsumsi makanan dan pemanfaatan zat gizi dalam tubuh. Terus, mengapa sih zat gizi itu penting? Yang pertama, dia akan menunjang pertumbuhan dan perkembangan, dia akan meningkatkan imunitas, mencegah penyakit, dan menunjang produktivitas. Karena dengan gizi seimbang, kita akan mencapai itu semua. Selanjutnya, ada apa aja sih kebutuhan utama gizi remaja? Itu yang pertama, dia energi atau kalori untuk menunjang aktivitas belajar, olahraga, dan metabolisme tubuh. Ini misalnya dari karbohidrat. Karbohidrat itu ada apa aja? Teman-teman ada yang tahu? Ya, ada apa lagi Mbak? Ada kentang, terus ada ubi, ada jagung, sagu kalau misalnya di daerah timur seperti Papua. Terus selanjutnya ada protein. Protein itu untuk pembentukan otot dan jaringan. Sumbernya bisa berasal dari hewani dan juga nabati. Untuk yang nabati, dia bisa berasal dari tempe, tahu gitu. Kalau misalnya dari protein hewani, dia berasal dari telur, ikan, dan juga ayam. Nah, untuk tadi ada beberapa dari teman-teman Putri itu yang HB-nya itu masih di bawah 11. Nah, untuk meningkatkan kadar HB, itu bisa nanti makan makanan yang mengandung tinggi zat besi. Itu bisa didapatkan dari hati ayam biasanya, dan juga sayuran hijau. Tadi saya tanya ada beberapa yang nggak suka sayur. Nah, sebenarnya kalau misalnya ada dari teman-teman yang nggak suka sayur, itu nanti bisa sayurnya itu diolah bukan dalam bentuk sayur. Misalnya kemarin dosen kami ada pembuatan produk terkait dengan dimsum anemia. Jadi di situ kandungannya ada beberapa sayuran, jadi itu bisa meningkatkan kadar hemoglobin dalam darah kita, dalam tubuh kita. Terus ada zat besi, itu untuk pencegahan anemia, terutama pada remaja putri. Nah, itu biasanya dari sayuran hijau dan juga kacang-kacangan. Selanjutnya ada kalsium dan vitamin D. Itu untuk pertumbuhan tulang agar mencapai tinggi yang optimal. Itu bisa didapatkan dari susu, keju, ikan, dan juga kita bisa biasanya kayak jalan-jalan pagi, terus kan dapat sinar matahari, biasanya berjemur pagi gitu. Terus ada vitamin dan mineral lain, biasanya dari vitamin C, zinc, asam folat, yodium,
Itu yang sangat penting untuk daya tahan tubuh dan juga metabolisme. Nah, selanjutnya kebiasaan buruk remaja itu yang pertama tidak sarapan. Ada beberapa teman-teman pasti yang jarang sarapan. Apakah semuanya di sini udah sarapan pagi? Udah. Berarti kebiasaan buruk tidak sarapan itu udah dilewati ya, berarti udah bagus. Terus selanjutnya banyak makan makanan junk food, makanan cepat saji, gacoan, seblak, itu juga merupakan salah satu kebiasaan buruk dari remaja. Terus ada juga yang jarang olahraga. Di sini semuanya setiap hari olahraga. Nah, olahraga itu nggak harus yang berat-berat. Misalnya jalan pagi, itu juga bisa termasuk salah satu dari olahraga. Jadi nggak harus kayak yang lari, push up gitu. Tapi jalan pagi, beraktivitas selama 15-20 menit minimal itu juga termasuk salah satu dari olahraga. Selanjutnya ada yang suka begadang di sini? Banyak. Oke, kalau bisa dikurangin ya, karena kita itu butuh tidur itu dalam satu hari, dalam malam hari itu minimal 6-8 jam. Nah, itu kalau misalnya kebiasaan buruk begadang yang tidak bermanfaat itu bisa dikurangin, misalnya kebanyakan main HP. Nah, itu kan bisa menjadi salah satu faktor pemicu dia begadang, dan itu nggak baik untuk kesehatan tubuh. Misalnya kita tidurnya jam 1, nanti bangun jam 4, itu cuma berapa jam? 3 jam. Sedangkan terus nanti misalnya siang kita tidur, setelah sholat subuh kita tidur lagi, itu tidak bisa mengganti waktu tidur kita di malam hari, jadi cuma sia-sia. Jadi waktu tidur yang baik itu 6-8 jam. Selanjutnya, dampak jangka panjang dari kekurangan gizi pada remaja itu ada apa aja sih? Yang pertama, dia akan menurunkan konsentrasi belajar. Jadi yang tadinya dia konsentrasinya baik, tapi ketika dia ada kebiasaan buruk seperti ini tadi, dia akan menurunkan konsentrasi belajar. Jadi kita akan sulit fokus, terus bisa juga meningkatkan risiko anemia juga pada remaja. Tadi ada beberapa dari teman-teman yang HB-nya masih di bawah 11. Terus akan meningkatkan stunting pada anak yang akan dilahirkan. Ini khusus untuk remaja putri. Jadi kalau misalnya status gizinya tidak terpenuhi dengan baik di masa remaja, dia akan meningkatkan risiko stunting pada anak yang akan dia lahirkan nanti. Terus dia akan mudah sakit karena imunitasnya dia udah terganggu karena gizinya nggak terpenuhi. Terus ada apa sih solusi yang bisa kita lakukan? Nah, kita harus biasakan sarapan pagi. Sarapan pagi itu bisa mengubah kita itu menjadi produktif. Kemarin saya mengikuti program BEM Berdampak itu di Gunung Kidul. Ada beberapa remaja putri itu yang HB-nya di atas 16 dan di bawah 11. Itu masih banyak kita temui di daerah Gunung Kidul. Nah, terus selama 21 hari kita lakukan pemantauan status gizi dengan sarapan, terus kita berikan tablet tambah darah, dia ada peningkatan status HB dan penurunan pada remaja yang HB-nya tadi atas 16 itu menjadi di bawah 16. Nah, itu udah ada buktinya ya, karena saya juga melakukan bukan penelitian sih, saya melakukan kegiatan BEM Berdampak itu di daerah Gunung Kidul. Yang kedua, makan makanan yang bergizi. Terus batasi makan itu jangan sampai lebih dari jam 8, karena itu akan meningkatkan kadar gula dalam darah. Selanjutnya, minum air putih yang cukup. Ada yang nggak suka air putih di sini? Nggak ada ya, semuanya suka air putih ya. Selanjutnya ada olahraga rutin 10-20 menit. Itu juga bisa menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan status gizi remaja. Nah, tidur cukup 6-8 jam akan meningkatkan kualitas hidup kita. Untuk perempuan nanti bisa dibantu untuk minum tablet tambah darah. Untuk teman-teman tadi saya tanyakan untuk yang SMP sama SMA ada yang udah diberikan tablet tambah darah. Nah, itu sebaiknya diminum, jangan dibuang. Nah, minumnya tadi ada yang bilang kalau pas diminum itu ada yang mual ya. Nah, untuk mencegah mual itu nanti minumnya bisa di malam hari. Sebelum tidur minumnya jangan pakai teh atau susu, bisa menggunakan air jeruk atau air putih aja gitu. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau belum, saya mau tanya aja deh.
tadi kebiasaan buruk itu ada apa aja sih yang bisa berpengaruh pada status gizi remaja? Iya, ada begadang. Terus ada apa aja? Makan junk food, betul. Betul. Terus ada lagi? Iya, jarang olahraga. Ada lagi? Satu lagi? Iya, skip sarapan. Berarti untuk meningkatkan status gizi, kita harus melakukan solusi pada gambar di sini. Sarapan pagi, makan makanan yang bergizi. Kalau misalnya ada yang nggak suka sayur, bisa sayurnya itu diolah menjadi olahan yang nggak berbentuk sayur, misalnya kayak dicampurin kita buat dimsum atau di tempe gitu, bisa. Terus olahraga rutin juga bisa 10-20 menit. Luangin waktu kita aja 10-20 menit, itu akan berpengaruh pada tubuh kita. Terus tidurnya yang cukup, kurangin begadang karena begadang itu nggak bermanfaat untuk kita. Sebelum saya tutup, sebelum dilanjut di materi berikutnya, ada yang mau ditanyakan? Enggak? Oh, oke. Kalau enggak, kita lanjutkan di materi anemia ya pada remaja yang akan disampaikan oleh teman saya. Sebelumnya terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kalau misalnya ada yang tidak ada yang ingin ditanyakan, nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan di akhir, boleh banget. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.